Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah sampai ke minggu ke-15 perkuliahan untuk statistika non parametrik. Ya, minggu terakhir untuk materi perkuliahan kita. Nah, minggu ini yang akan kita pelajari itu adalah tentang koefisien kontingensi Kramer, rank Spearman, dan rank Kendall. Kita lihat dulu bagaimana tentang koefisien kontingensi Kramer. Ya, koefisien kontingensi Kramer itu bertujuan untuk menguji korelasi atau hubungan dari dua variabel yang berskala nominal. Ya, koefisien kontingensi Kramer ini berhubungan dengan nilai chi-square. Ya, coba kalian perhatikan bentuk statistik ujinya. Statistik ujinya itu adalah C sama dengan akar dari X kuadrat dibagi dengan N ditambah X kuadrat. Yang mana X kuadrat ini adalah nilai dari chi-square. Ya. Sebelumnya kita sudah pelajari bagaimana mencari nilai chi-square atau X kuadrat. Itu adalah jumlahan dari selisih dari observasi dengan ekspektasinya yang dikuadratkan dibagi dengan nilai ekspektasi. Ya. Nah, selanjutnya nilai C hitung yang kita dapatkan di sini itu nantinya akan dibandingkan dengan nilai tabel statistik chi-square. Caranya melihat sama dengan sebelumnya, yaitu perhatikan nilai alfanya kemudian derajat bebas. Sementara derajat bebasnya di situ adalah baris dikurangi 1 dikali dengan kolom dikurangi 1 dari tabel kontingensi. Kalau misalnya barisnya itu adalah 2, kolom adalah 2, berarti otomatis derajat bebasnya itu adalah sama dengan 1. Kita lihat satu contoh ya. Kasusnya di sini adalah apakah ada hubungan ya konsentrasi pilihan kajian statistika yang diketahui ada dua, yaitu statistika terapan dan statistika teori dengan jenis kelamin dari mahasiswa. Di sini kita ujikan ada 20 mahasiswa statistika dengan data seperti yang ada dalam tabel kontingensi ini ya. Tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Ya, itulah tabel kontingensi dan juga sebelumnya sudah pernah kita lihat. Di sini jenis kelamin ada laki-laki dan ada perempuan ya. Sementara untuk konsentrasi kajian statistik itu ada terapan dan teori. Nah, dari tabel kontingensi ini terlihat bahwa laki-laki yang memilih konsentrasi terapan itu ada 4 orang. Kemudian yang memilih konsentrasi teori dari laki-laki itu ada 5 orang ya. Kemudian perempuannya yang terapan itu ada 5 orang dan teori itu ada 6 orang. Nah, yang mana yang dimaksud dengan data yang berbentuk nominal? Nah, kalian lihat antara jenis kelamin dengan konsentrasi kajian statistik. Untuk jenis kelamin laki-laki perempuan itu kita anggap setara saja ya, sebagai tidak ada peringkat di sini ya, dianggap sama. Nah, sementara begitupun yang terjadi dengan terapan dan teori. Ini juga adalah suatu konsentrasi kajian yang dianggap setara ya. Makanya masuk ke dalam data nominal. Nah, selanjutnya kita menghitung dari tabel kontingensi ya. Dari tabel kontingensi tentunya yang pertama yang harus kita cari itu adalah nilai ekspektasi dari masing-masing sel. Untuk laki-laki yang memilih terapan berapa nilai ekspektasinya, laki-laki yang memilih teori itu berapa nilai ekspektasinya, sampai seterusnya ke perempuan. Nah, di sini saya sudah tunjukkan, saya sudah tuliskan 4/4,05. Ini maksudnya adalah bahwa observasinya adalah 4 yang berdasarkan dari data, kemudian nilai ekspektasi atau nilai harapannya itu adalah 405. Begitu sampai 4 sel ini ya. Nah, kalian tentu masih ingat bagaimana cara kita menghitung mencari nilai ekspektasi dari setiap sel.
Caranya itu adalah untuk yang laki-laki memilih terapan itu adalah jumlahan untuk laki-laki ya dikali dengan jumlahan untuk yang terapan, berarti 9 kali 9 dibagi dengan jumlah keseluruhan, berarti dibagi dengan 20, dapatlah 4,05 dan seterusnya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai ekspektasinya, apalagi yang harus kita cari ya? Tentu kita mencari nilai X kuadratnya ya. Kita harus mencari dulu nilai X kuadratnya. Nah, dari hasil perhitungan, di sini saya tidak uraikan, kalian bisa kerjakan sendiri. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai X kuadratnya itu adalah 0,002. Setelah itu, barulah kemudian kita bisa menghitung berapa nilai koefisien kontingensinya. Yang di sini disimbolkan dengan C. Jadi C sama dengan akar dari 0,002 dibagi 20 ditambah 0,002 itu sama dengan berapa? Hasilnya sama dengan 0,179. Ya, kita lihat dulu bagaimana H0 dengan H1 yang kita buat untuk kasus ini. H0-nya itu adalah tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan konsentrasi kajian statistik oleh mahasiswa Departemen Statistika. Dan H tandingannya yaitu adalah ingkaran dari H0. Atau ada hubungan antara jenis kelamin dengan konsentrasi kajian statistika. Nah, tadi statistik uji dalam hal ini adalah C hitung itu kita sudah dapatkan di depan, yaitu 0,179. Dan sekarang kita bandingkan dengan nilai X kuadrat tabelnya. Dari tabel statistik X kuadrat itu didapatkan 3,841. Nah, dari angka ini ketika dibandingkan menunjukkan bahwa X kuadrat hitung itu lebih kecil dibandingkan dengan nilai X kuadrat tabel. Nah, artinya apa kesimpulan dari hasil ini? Itu artinya bahwa kita menerima H0 dan menolak H1. Artinya apa? Bahwa tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan pemilihan konsentrasi kajian statistika oleh Departemen Statistik ya. Jadi tidak ada keterkaitan, tidak ada kecenderungan bahwa laki-laki lebih senang ke statistik teori atau keterapan, begitupun sebaliknya. Ya, ini hanya suatu nilai tabel statistika seperti sebelumnya ya. Tadi derajat bebasnya itu adalah 1, kemudian alfa yang digunakan 0,05, maka nilai X kuadrat tabelnya itu adalah 3,841. Oke, jadi ini adalah contoh dari uji koefisien kontingensi. Selanjutnya kita masuk ke uji yang kedua, yaitu range Spearman, biasa disebut dengan korelasi Spearman. Ya. Uji Spearman adalah uji kesesuaian atau uji korelasi antara dua variabel ya, yang saling bebas berdasarkan dari range data. Nah, jenis data yang digunakan di sini itu adalah data yang berskala ordinal, sehingga kita bisa membuatkan perankingan. Ya. Nah, selanjutnya langkah pengujian ini secara singkat saja saya tunjukkan, saya tuliskan. Yang pertama adalah perhatikan datanya, apakah itu ada data yang berulang, ada data yang sama atau tidak. Kenapa? Karena keduanya itu memiliki pendekatan atau rumus yang berbeda. Nah, selanjutnya hitung korelasi Spearman-nya ya. Nah, yang ketiga perhatikan jumlah datanya ya. Karena ada aturan penggunaan statistik ujinya. Nah, selanjutnya hitung statistik ujinya dan dari situ kita bisa membuat suatu keputusan yang terkait dengan data. Nah, sekarang kita lihat rumus untuk data yang tanpa nilai sama atau setiap data itu berbeda. Rumusnya itu adalah RS sama dengan 1 dikurang 6 sigma D kuadrat dibagi N pangkat 3 dikurang N. RS itu adalah korelasi Spearman, kemudian D itu adalah perbedaan ranking pada setiap pasangan observasi, N itu adalah jumlah keseluruhan data, ya, jumlah keseluruhan. Bagaimana caranya kita mendapatkan nilai D? Ya, ini adalah selisih.
ranking antara variabel pertama dengan variabel yang kedua. Di sini saya tuliskan D sama dengan X dikurangi X bar, dikurangi Y dikurangi dengan Y bar. Yang mana X itu adalah variabel yang pertama dan Y itu adalah variabel yang kedua. Nah, di sini dalam menghitung D, ini juga bisa kita langsung X, ya, XI dikurangi dengan YI. Artinya perankingan dari setiap data ya dikurangi untuk variabel yang pertama dengan variabel yang kedua. Selanjutnya kita lihat rumus yang kedua. Ini untuk data yang memuat nilai yang sama. Dalam artian bahwa ada data pengamatan yang sama. Nah, rumusnya bisa kalian lihat di slide. Itu ada sigma X kuadrat, ada sigma Y kuadrat, dan ada sigma DI kuadrat. Ya, pada intinya sama dengan tadi ya, bahwa D itu adalah perbedaan perankingan pada tiap pasangan observasi. Nah, sekarang untuk yang sigma X kuadrat itu caranya menghitung adalah N pangkat 3 dikurang N dibagi 12 dikurang sigma dari TX. Yang mana yang TX itu ya sama dengan sebelumnya yang kita sudah pelajari. Itu cara menghitungnya adalah T pangkat 3 dikurang T. Yang mana T itu adalah nilai TIS, yaitu nilai-nilai yang jumlah nilai-nilai yang sama ya. Nah, sementara untuk sigma Y kuadrat juga seperti itu. Kita harus mencari sigma TY-nya khusus untuk variabel yang kedua atau untuk Y. Oke. Nah, setelah itu kita lihat bagaimana bentuk statistik uji ya. Nah, tadi di depan saya sudah sampaikan bahwa perhatikan dari jumlah datanya karena nanti ini akan terkait dengan statistik uji yang akan kita gunakan. Di sini ada dua. Ketika data itu kurang dari 25, maka statistik ujinya itu adalah uji T. Sementara ketika data itu lebih besar, sama dengan 25, maka statistik uji yang akan kita pakai itu adalah uji set. Ya, nah kita lihat dulu untuk data yang kurang dari 25. T hitungnya itu adalah RS kali akar N dikurang 2 dibagi 1 kurang RS kuadrat. Yang mana RS itu adalah nilai koefisien korelasi Spearman yang didapat dari rumus yang ada di slide sebelumnya. Ya, nah selanjutnya nilai T hitung nanti itu akan kita bandingkan dengan nilai T tabel statistik. Bagaimana kita melihat nilai T tabel? Itu adalah nilainya T alfa per 2, derajat bebas ya. Nah, nilai alfanya di situ kita bagi 2. Nah, ini menunjukkan kalau alfa per 2 berarti itu adalah uji 2 arah, dari sebelah kiri dan dari sebelah kanan. Kemudian derajat bebasnya itu adalah N dikurang 2. Jumlah keseluruhan data kurangi dengan 2. Nah, selanjutnya untuk data yang lebih besar atau sama dengan 25, maka ini sudah diasumsikan mengikuti distribusi normal. Makanya kemudian di sini kita sudah menghitung dengan menggunakan uji set. Nah, set hitungnya itu adalah RS dikali dengan akar N dikurang 1. Sama dengan tadi bahwa RS itu adalah nilai korelasi Spearman yang diperoleh dari rumus di slide sebelumnya. Selanjutnya, perbandingannya di situ adalah kita menghitung nilai set alfa per 2 ya. Kemudian, ketika nilai set hitung ini dia berada di antara ya min set tabel sampai set tabel, maka itu artinya kita menerima H0 dan menolak H1. Ya. Baik. Sekarang kita masuk ke satu contoh untuk korelasi Spearman. Ini adalah hasil penilaian ujian statistik non-parametrik terhadap 15 mahasiswa di Departemen Statistika. Yang ingin diteliti adalah apakah ada kesesuaian penilaian antara dosen pertama dengan dosen kedua, karena kebetulan mata kuliah Stat-Non itu tim yang mengajar. Range nilai yang diambil itu adalah 1 sampai 10 dengan mengambil nilai bulat untuk alfa sama dengan 5% atau 0,05. Nah, bagaimana data yang diperoleh? Hasil penilaian dari dosen pertama yang disimbolkan dengan X itu adalah seperti ini dalam tabel, kalian bisa lihat 1 sampai dengan 6. Sementara dosen kedua di sini kita simbolkan dengan Y dengan hasil penilaian itu dari 2 sampai dengan 7. Kita buat dulu hipotesisnya. Dalam hal ini adalah H0 dan H1. Nah, H0-nya di sini adalah tidak ada kesesuaian atau tidak ada hubungan penilaian antara dosen pertama dengan dosen kedua untuk mata kuliah statistik non parametrik. Kemudian H tandingannya itu adalah
ada kesesuaian atau ada hubungan antara penilaian dosen 1 dengan dosen 2 untuk mata kuliah Startnote. Nah, sekarang perhatikan dulu datanya. Ya, kita perhatikan dulu data penilaian dari dosen pertama dengan dosen kedua. Apakah ada angka-angka dari penilaian itu yang berulang atau yang sama? Nah, di sini sudah kasih tanda biru dengan tanda merah. Biru untuk yang dosen yang pertama dan merah untuk dosen yang kedua. Nah, tanda ini menunjukkan bahwa angka itu berulang atau ada nilai yang sama pada setiap mahasiswa. Ada 4 berapa kali muncul, ada 7 beberapa kali muncul, ada 6, ada 10. Begitupun pada penilaian dosen yang kedua, ada beberapa angka yang berulang juga yang muncul untuk setiap mahasiswa. 2, 7, 5, 8, ya, 10. Nah, karena adanya data yang sama atau data yang berulang, maka tentu kita harus memperhitungkan yang namanya TIS dalam rumus ya. Jadi kita pakai rumus yang kedua. Rumus yang kedua itu adalah sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat dikurangi sigma DI kuadrat dibagi dengan 2 akar hasil kali dari kuadrat dari masing-masing ranking ya. Nah, jadi kita pakai rumus yang ini yang terlihat di dalam slide. Jadi sekarang kita buat dulu ranking ya, ranking dari setiap variabel ya, dari setiap X dan Y. Nah, data pengukurannya tadi hasil dari nilai-nilai dari dosen yang pertama ya, itu dari 1 sampai 6 ya. Nah, ini yang kemudian kita buatkan rankingnya. Caranya ya seperti sebelumnya yang kita pelajari bahwa data ini kalian harus surutkan ya, kalian harus surutkan kemudian mencari rankingnya. Nah, sekarang yang kalian lihat di slide itu langsung hasilnya ya, bahwa untuk yang pertama, angka yang pertama itu ranknya itu atau rankingnya itu adalah 1, kemudian data yang kedua yang 4 itu rankingnya adalah 5 dan seterusnya ya. Begitupun untuk dosen yang kedua, masing-masing kita cari lagi rankingnya, kemudian diperoleh hasil seperti ini yang ada di dalam slide. Selanjutnya apa yang akan kita cari? Yang kita cari itu adalah selisih dari ranking antara X dengan Y. Ini kita kurangi saja, 1 dikurang 2, 5 kurang 4, dan seterusnya. Setelah itu, cari kuadrat dari masing-masing selisih ranking. Nah, min 1 kuadrat sama dengan 1, 1 kuadrat sama dengan 1, 0,5 kuadrat 0,25. Setelah itu cari berapa jumlah keseluruhan dari DI pangkat 2. Diperolehlah di sini 35,5. Selanjutnya apalagi yang harus kita cari? Nah, tentunya yang harus kita cari di sini adalah nilai dari sigma X kuadrat dan sigma Y kuadrat. Nah, silakan kalian mencari sendiri ya. Yang saya tampilkan dalam slide itu adalah langsung hasil dari besar korelasi Spearman, yaitu RS sama dengan 0,91. Nah, kalau kalian perhatikan angka 0,91 ini menunjukkan ada hubungan yang sangat kuat ya. Standar dari ukuran dari korelasi itu adalah dikatakan kuat kalau di atas 0,5 atau di bawah minus 0,5 ya. Oke, selanjutnya yang kita buat lagi itu adalah statistik ujinya. Ya, karena jumlah sampel yang digunakan di sini tadi yang diuji adalah hanya 15, maka kita cukup menggunakan uji T. Uji T mencari T hitungnya dengan menggunakan rumus yang sudah diberikan. Dan dari hasil perhitungan diperolehlah nilai T hitung itu adalah 7,91. Nah, selanjutnya cari nilai tabel statistiknya. Bagaimana caranya kita melihat nilai tabel statistik? Perhatikan nilai T alfa per 2, derajat bebas. Alfa per 2 itu adalah nilai alfa yang diketahui atau yang digunakan bagi 2. Tadi digunakan 0,05, berarti kita bagi 2 menjadi 0,025. Derajat bebasnya itu adalah N dikurang 2. Jumlah N tadi adalah 15, berarti 15 kurang 2 dapat 13. Nah, lihat dalam tabel statistik T, kalian akan mendapatkan angka 2,160. Ya. Nah, selanjutnya apa? Ya, tentu kita bandingkan ini nilai T hitung dengan nilai T tabel statistik.
Bila diperhatikan nilai T hitung itu 7,91, dia berada di luar batas interval kepercayaan dari min 2,16 sampai 2,16. Sehingga kesimpulannya apa? Berarti kita menolak H0. Ya, menolak H0 berarti kesimpulannya bahwa ternyata ada kesesuaian penilaian dosen 1 dengan dosen 2. Ya, berarti ini tidak berbeda ya. Ya, ada kesesuaian, ada kecocokan gitu. Ada kecocokan penilaian dari dua dosen tersebut. Inilah contoh dari korelasi Spearman ya. Silakan poin-poin yang belum dihitung di sini, silakan kalian hitung sendiri. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji yang ketiga, yaitu rank Kendall atau korelasi Kendall. Korelasi Kendall itu sama dengan uji Spearman. Tujuannya untuk melihat kesesuaian atau korelasi di antara dua variabel. Apa yang membedakan dari dua uji tersebut? Itu adalah sifat dari dua variabel yang diuji. Untuk uji korelasi Spearman, dua variabelnya itu saling bebas, ya. Sementara untuk uji Kendall, itu dua variabelnya tidak saling bebas. Yang mana yang dimaksud dengan saling bebas? Dari contoh sebelumnya pada uji Spearman itu ada dosen yang pertama dengan dosen yang kedua. Antara penilaian dosen satu dengan dosen kedua itu saling bebas, tidak ada hubungan sama sekali. Masing-masing dosen satu berhak untuk menilai sendiri dan dosen kedua berhak menilai sendiri. Ya, tidak ada intervensi antara keduanya. Nah, kalau dalam uji Kendall, antara dua variabel itu nanti itu tidak saling bebas, tapi saling terkait. Ya, jadi di situ yang membedakannya. Nah, selanjutnya langkah pengujian. Di sini saya tampilkan ada 7 poin ya secara singkat. Yang pertama, ya kita perlu lagi memperhatikan dulu datanya. Apakah ada yang sama atau tidak? Karena nanti akan terkait dengan rumus korelasi Kendall yang akan kita pakai. Kemudian yang kedua adalah berikan ranking pada data X dan Y. Yang ketiga, urutkan data X-nya. Jadi X diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Ya, dalam hal ini yang diurutkan itu adalah rankingnya ya. Nah, selanjutnya tentukan S. S itu diperoleh berdasarkan dari ranking. Ya, yang disusun jadi berdasarkan dari ranking Y yang disusun berdasarkan dari ranking X. Nah, selanjutnya berikan angka positif untuk nilai yang lebih tinggi berdasarkan dari ranking X dan angka minus 1 untuk nilai yang lebih rendah berdasarkan dari ranking X. Kemudian yang keenam ya kita menghitung statistik ujinya dan yang ketujuh itu buat keputusan. Nah, selanjutnya kita lihat bentuk statistik uji untuk korelasi Kendall ya. Nah, yang pertama yang kita lihat di sini adalah untuk jumlah sampel atau N-nya itu kecil sama dengan 10. Rumus untuk mencari besar korelasi Kendall di sini saya simbolkan dengan tau. Seperti namanya ya, korelasi Kendall itu biasa disebut dengan Kendall tau. Tau sama dengan S besar dibagi dengan 1/2 N dikali N kurang 1. Nah, rumus ini digunakan ketika tidak ada data yang berulang. Ya, tidak ada data berulang artinya tidak ada TIS. Sementara kalau ada data yang berulang atau data yang sama atau ada TIS, maka rumus yang kita gunakan ini adalah rumus yang kedua yang memuat ada TX dan ada TY. Ya. Nah, selanjutnya ya dasar pengambilan keputusannya itu adalah bandingkan nilai tau ini dengan tabel statistik Kendall. Jika nilai tau ini itu lebih besar sama dengan dari tabel statistik Kendall, maka artinya H0-nya ditolak. Nah, bagaimana bentuk hipotesisnya? Ya sama dengan korelasi Spearman tadi, bahwa H0-nya itu adalah tidak ada korelasi atau kesesuaian antara dua variabel. Kemudian H tandingan itu adalah ada korelasi atau kesesuaian di antara dua variabel. Ya, seperti itu. Nah, untuk S sendiri, ya untuk S sendiri di sini adalah total keseluruhannya dari urutan kewajaran pasangan data pada salah satu variabel.
Nah, selanjutnya kita lihat statistik uji untuk N yang lebih besar dari 10. Ya, cara menghitung korelasi Kendall ini sama saja. Yang membedakan itu adalah statistik ujinya. Ketika N-nya sudah besar dari 10, maka di sini sudah diasumsikan mengikuti sebaran set. Sehingga kita mencari nilai set hitung. Set hitungnya itu diperoleh dengan menggunakan rumus seperti yang kalian lihat di slide, 2 tau per sekian. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita harus melihat nilai tabel statistik set untuk nilai set alfa per 2. Selanjutnya, lihat apakah nilai set hitung itu berada di antara interval set alfa per 2 sampai min set alfa per 2. Jika set hitung ini berada di dalam interval kepercayaan dari set alfa per 2 sampai min set alfa per 2, maka keputusannya itu adalah menerima H0. Tetapi kalau tidak berada di dalam interval kepercayaan ini, ya tentunya kita menolak H0 dan menerima H1. Selanjutnya kita lihat satu contoh untuk penerapan korelasi Kendall-Tau, ya. Nah, di sini yang saya tampilkan adalah hasil penilaian ujian statistik non-parametrik terhadap 15 mahasiswa Departemen Statistika. Dan yang ingin diteliti adalah apakah ada kesesuaian nilai UTS dan UAS mahasiswa. Dengan range nilai itu adalah 1 sampai 100. Dengan mengambil nilai bulat dengan alfa sama dengan 5%. Ya, jadi di sini ada dua nilai ujian mahasiswa, yaitu UTS dan UAS. Nah, kembali tadi bahwa bagaimana sifat variabel dalam korelasi Kendall-Tau itu adalah saling terikat, ya, tidak bebas. Berbeda dalam Spearman. Contoh tadi dalam Spearman saya ulang itu adalah dua dosen penilaian. Ada dosen 1 dan ada dosen 2. Antara dosen 1 dengan dosen 2 itu saling bebas, tidak ada hubungan sama sekali, saling lepas mereka, ya, di dalam memberikan penilaian. Sementara kalau di sini untuk UTS dan UAS ini semua dikerjakan oleh mahasiswa yang sama. Ya, jadi ini diasumsikan itu tidak saling bebas antara UTS dan UAS. Jadi ini yang membedakan antara korelasi Spearman dengan Kendall-Tau hanya dari jenis variabel saja. Oke. Nah, sekarang data UTS mahasiswa yang 15 itu seperti yang ditunjukkan dalam tabel, begitupun dengan nilai UAS-nya. Hipotesis yang bisa kita buat untuk data yang tadi itu adalah H0-nya tidak ada kesesuaian atau tidak ada korelasi antara nilai UTS dengan UAS. Kemudian H tandingannya itu ada kesesuaian atau korelasi antara nilai UTS dengan UAS pada mata kuliah statistik non-parametrik, ya. Nah, sekarang perhatikan dulu datanya. Apakah ada data yang berulang atau tidak? Ya. Nah, setelah kita memperhatikan nilai UTS dan UAS, itu ternyata untuk UTS tidak ada nilai yang berulang dan begitupun juga dengan UAS juga tidak ada nilai yang berulang. Dan jumlah sampelnya itu adalah sebanyak 15. Sehingga rumus yang akan kita gunakan ini adalah seperti yang kalian lihat dalam slide, dengan menggunakan uji statistik set. Oke, jadi sekarang kita mencari ranking dari data setiap variabel, ya. Nah, perhatikan datanya kembali. Untuk UTS kita nyatakan sebagai X dan untuk UAS kita nyatakan sebagai Y. Ya, hasil perankingan dari X dan Y ya seperti yang kalian lihat dalam slide. Nah, setelah itu ranking dari X itu kita urutkan 1 sampai dengan 15, ya. Nah, selanjutnya untuk ranking dari Y itu mengikut, ya. Bisa kalian lihat bahwa untuk ranking 1 yang berada di data 12 itu bersesuaian dengan ranking 3 pada Y. Sehingga yang tertulis pada tabel untuk rank X dan rank Y itu adalah bersesuaian antara angka 1 sampai angka 1 dengan 3. Begitu seterusnya sampai dengan ranking 15. Kalian lihat untuk yang ranking 15 pada X itu berada pada data yang kelima dan pasangannya dengan Y itu adalah 9. Sehingga paling terakhir itu berpasangan antara 15 dengan 9. Nah, selanjutnya kita akan menghitung S.
Ya. Nah, perhatikan untuk nilai-nilai ranking dari X yang tadi yang sudah diurutkan ya, dari yang terkecil ke yang terbesar 1 sampai 15. Nah, selanjutnya kita membuat ranking Y yang berpasangan. Ya, pasangan dari masing-masing X. Ketika X-nya berada pada ranking 1, maka Y-nya itu ranking berapa. Dan ternyata pada data itu berada pada ranking yang ketiga. Begitu seterusnya ya. Nah, sekarang perhatikan yang pertama dulu untuk angka 3 ya, pada ranking Y. Perhatikan angka-angka yang berada di sebelah kanan 3 atau angka-angka setelah angka 3 ini ada 1, 2, 7, 8 sampai dengan 9. Hitung berapa banyak angka yang lebih besar dari 3. Angka yang lebih besar dari 3 itu kemudian kita beri skor positif 1 ya. Nah, selanjutnya angka-angka yang berada di bawah angka 3 ya, angka 3 itu kita beri skor negatif dan negatif 1 dan hitung berapa jumlahnya. Dan setelah kita hitung, ternyata yang lebih besar dari angka 3 itu ada 12. Sehingga di sini kita tuliskan 12. Sementara yang kurang dari 3 itu ada 2, yaitu 1 dan 2. Sehingga kita beri angka minus 2. Karena skor masing-masing angka tadi itu adalah minus 1 yang lebih kecil dan plus 1 yang lebih besar. Sehingga yang pertama kita tuliskan di sini adalah 12 kurang 2. Oke. Nah, selanjutnya kita pindah ke ranking setelah 3, yaitu ranking 1. Nah, ranking 1 pada rank Y, perhatikan lagi angka-angka yang berada di sebelah kanannya atau setelah 1. Hitung berapa angka yang lebih besar dari 1. Ternyata angka yang lebih besar dari 1 itu ada sebanyak 13. Ya, berarti kita tulis di sini adalah 13. Selanjutnya yang lebih kecil dari 1 ya tidak ada, berarti kita tulis kurang 0. Nah, selanjutnya pindah lagi ke ranking yang kedua. Begitu seterusnya. Sampai pada ranking ke-15. Pada ranking ke-15, ya pada ranking ke-15 ini, perhatikan satu angka di belakangnya. Ya. Apakah itu lebih besar atau lebih kecil? Nah, ternyata itu lebih kecil. Tidak ada yang lebih besar, berarti kita tulis 0. Selanjutnya, berapa angka yang lebih kecil? Ya, lebih kecilnya adalah 1, jadi ditulis 0 kurang 1. Selanjutnya kalian bisa menjumlahkan ya, jumlahkan keseluruhan dan didapatlah S sama dengan 49. Setelah kita mendapatkan nilai S-nya, maka sisa kita masukkan ke dalam rumus korelasi Kendall tau. Nah, masukkan ke dalam rumusnya, didapatlah nilai korelasi Kendallnya itu adalah 0,46. Dan secara umum kalau kita masuk ke dalam standar korelasi, maka ini masih masuk dalam korelasi yang lemah karena masih di bawah 0,5. Nah, setelah kita mendapatkan nilai korelasi Kendallnya, maka tentunya kita menghitung dulu statistik ujinya ya. Karena jumlah N-nya, jumlah mahasiswanya itu di atas 10, maka kita pakai uji set. Kita menghitung nilai set hitungnya dengan menggunakan rumus yang sudah diberikan dan didapatlah nilai 1,37. Nah, selanjutnya kita melihat nilai tabel statistik untuk alfa sama dengan 0,05 pada uji 2 arah alfa per 2. Dan didapatlah bahwa untuk alfa per 2 itu didapatkan nilai set tabelnya itu adalah 1,96. Sehingga batas interval kepercayaan itu karena ini adalah dua sisi berarti ada negatif dan ada positif. Kita melihat apakah nilai set hitung itu berada di antara interval kepercayaan min 1,96 sampai positif 1,96. Nah, coba kalian lihat nilai set hitungnya di sini adalah 1,37. Itu artinya apa? Bahwa dia berada di antara batas-batas interval kepercayaan atau batas daerah penerimaan min 1,96 sampai positif 1,96. Dari hasil ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa H0-nya itu diterima. H0 diterima berarti ini menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara nilai UTS dan nilai UAS mahasiswa statistik non-parametrik. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada kecenderungan ketika nilai UTS mahasiswa itu tinggi, maka UAS-nya juga akan tinggi. Atau sebaliknya, ketika UTS itu rendah, maka UAS-nya juga akan rendah. Ini tidak terjadi di sini karena tidak ada korelasi.
Ya, demikian contoh dari penggunaan korelasi kehendak tahu sekaligus pengujian terakhir yang kita pelajari di dalam mata kuliah statistika non-parametrik. Ya, hari ini adalah hari terakhir kita belajar untuk statistika non-parametrik. Selanjutnya, untuk minggu terakhir, yaitu minggu ke-16, ya kita akan masuk ke materi ujian akhir semester atau UAS. Ya, baik semuanya, saya ucapkan banyak terima kasih. Selama mata kuliah statistik non parametrik, kalian bersedia untuk kemudian menyaksikan video ini, belajar dari materi yang sengaja saya buat untuk mata kuliah statistika non parametrik. Ya, insya Allah kita akan ketemu di minggu ke-16 untuk ujian akhir semester. Dan materinya itu adalah mulai materi di minggu ke-9 sampai hari ini di minggu ke-15. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Mohon maaf kiranya ada yang salah dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.